Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi menjadi penyakit yang akan membunuh masa depan bangsa ini. Kita sebagai rakyat harus turut serta mengamankan bangsa ini dengan mengawasi para pejabat yang ada di negara kita. Kita rakyat lebih kuasa. Suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat harus lebih cerdas, lebih pandai bagaimana ikut turut serta mengkontribusikan ilmu dan pemahamannya untuk mengawasi bagaimana korupsi tidak terjadi. Bagaimana indikasi-indikasi korupsi sejak awal kita deteksi dan kita cegah. Sebagai rakyat harus cerdas. Banyak alat negara yang bisa kita gunakan. Alat negara semuanya adalah pelayan rakyat. Kita rakyat itu raja, lebih kuasa, banyak pelayan kita. Gunakan sesuai tugas dan fungsi, karena mereka juga sudah punya regulasi yang jelas, undang-undang yang jelas tentang gubernur, bupati, wali kota, kepolisian, kejaksaan, TNI, pengadilan, termasuk LSM, ormas, segala macam, itu semua sudah ada regulasinya. Dan kita sebagai rakyat adalah bisa memanfaatkan itu dengan cara kita berpikir, cara kita memberikan saran terhadap mereka. Bagaimana korupsi tidak terjadi. Bagaimana korupsi bisa diminimalisir. Mulai ide-ide rakyat. Ketika rakyat memahami tentang indikasi akan terjadinya korupsi, kita harus segera kritis di situ. Rakyat punya saluran menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Rakyat juga tidak boleh arogansi. Rakyat tidak boleh main hakim sendiri. Negara ini adalah negara hukum. Semua harus patuh dan taat terhadap aturan hukum. Itulah ketatanegaraan Indonesia. Ketika rakyat mau menyampaikan aspirasi terhadap anggota dewan, di situ ada sarana reses. Ketika masyarakat mau menyampaikan aspirasi tentang pembangunan terhadap wali kota, di situ ada media aspirasi yang bisa disampaikan melalui musrenbang. Ketika kita ingin mendapatkan pelayanan karena ketidakamanan dalam negeri, kita bisa lapor polisi. Dan polisi tidak bisa menolak ketika ada rakyatnya lapor. Ketika kita minta keadilan, kita bisa lapor pengadilan. Dan pengadilan tidak bisa menolak ketika ada rakyatnya melapor. Begitupun ke pihak kejaksaan dan seterusnya dan seterusnya. Rakyat ini sudah cukup mendapatkan atau memiliki alat-alat yang bisa kita gunakan, kita salurkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Termasuk tugas dan fungsi dari rakyat itu sendiri. Bagaimana kita mendetek para pejabat yang melakukan korupsi? Biasanya pejabat, wali kota, gubernur, bupati, dan seterusnya, ketika sudah dilantik, tidak memakan waktu yang lama, langsung mengadakan mutasi besar-besaran. Misalkan ambil contoh, wali kota dilantik, nggak sampai berapa bulan itu, udah langsung diromak itu yang namanya Pasekda, asisten daerah, kepala dinas, para kabag, ya,
direktur rumah sakit, semua diromak besar-besaran. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Clear. Namun rakyat sekarang harus cerdas. Mengapa ketika ada seorang pejabat, bupati, wali kota, atau gubernur yang baru selalu ingin merubah dan meromak? Wajar, mereka juga butuh anak buah yang loyal, yang bisa bekerja dengan porsi kemampuannya dan latar belakang ilmunya, latar belakang gelarnya yang pas. Setuju. Namun di sini rakyat harus jeli. Rakyat harus mampu mendeteksi ya, mengapa harus selalu mengadakan mutasi besar-besaran. Di situ terselip kepentingan pribadi untuk mengabadikan jabatannya ke depan. Tak berlebihan saya menduga ini. Kenapa? Karena banyak pejabat yang ditangkap gara-gara lelang jabatan. Gara-gara para kepala dinas atau anak-anak buah ini mengumpulkan uang untuk sesuatu. Banyak kan? Jurisprudensi. Banyak kejadian yang sudah terjadi. Nggak berlebihan rakyat berpemikiran seperti itu. Jadi ketika kita merasa tanggung jawab terhadap bangsa ini, semua alat negara mari bekerja sama dengan rakyat. Jangan terlalu mengandalkan mereka. Mereka pun butuh informasi dari masyarakat. Kepolisian mengetahui tentang sebuah kejadian, kan informasinya dari rakyat. Makanya rakyat harus mulai kritis. Harus mulai jeli, harus mulai ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa ini, agar bangsa ini, agar negara ini bisa diwariskan terhadap anak cucu kita dengan permasalahan-permasalahan yang sudah diminimalisir. Jadi ketika ada pejabat sudah mulai melakukan mutasi besar-besaran, mulai rakyat harus cerdas, jeli. Di situ mereka sudah melakukan strategi-strategi. Kita harus mulai ikut mengawasi. LSM, ormas, wartawan, silakan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Wartawan punya undang-undang tersendiri. LSM punya undang-undang tersendiri. Ormas punya undang-undang tersendiri. Advokat punya undang-undang tersendiri. Lengkap kita ini. Hanya kita harus sadari, kita belum bisa bekerja secara optimal. Jadi ketika ada pejabat masih korupsi, anggota dewan juga ikut disalahkan. Kenapa? Pengawasannya kurang ketat. Tuh. Pihak lain, wartawan, LSM, harus diakui kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap para pejabat. Rakyat sama, kurang melakukan optimalisasi terhadap pengawasan terhadap para pejabat yang punya niatan-niatan gak benar. Jadi kesalahan pejabat yang melakukan korupsi adalah bagian daripada kesalahan kita juga sebagai pengawas, sebagai pengontrol dalam menyelamatkan bangsa ini. Jangan melakukan kesempatan dalam kesempitan. Kalau benar-benar merasa bertanggung jawab terhadap menyelesaikan bangsa ini, permasalahan korupsi. Jadi indikasi korupsi itu sudah dimulai sejak pejabat dilantik. Kita harus cerdas, kita harus jeli. Pantau dan awasi setiap saat. Ya, kalau kita merasa ikut bertanggung jawab. Ya, karena kita punya saluran. Demo silahkan, tapi jangan arogan. Demo dilindungi undang-undang, tapi jangan arogan. Arogansinya merusak tatanan, merusak pekarangan, itu pidana. Itu yang tidak dilindungi undang-undang. Itu ditangkap. Jadi rakyat bisa mengawasi, bisa mengontrol kepada pejabat negara melalui saluran-saluran yang prosedural, yang normatif. Ambil contoh, ketika ada anggota dewan reses, salurkan aspirasi melalui anggota dewan. Ketika terjadi musrenbang,
Salurkan aspirasi rakyat terhadap wali kota melalui musrenbang. Itu saluran rakyat yang benar. Rakyat nggak boleh main hakim sendiri. Semua sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Negara kita adalah negara hukum, negara sistem. Hukum harus menjadi panglima. Dan semua harus patuh terhadap hukum. Equality before the law. Sahabat-sahabat, mari kita selamatkan bangsa ini. Apalagi di tengah COVID Corona yang belum jelas berakhir. Kita harus waspada. Ya, kita harus turut serta mengamankan dari mulai mengamankan diri sendiri, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Ya, bantu pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah kewalahan. Kalau masyarakat tidak membantu, bisa kewalahan. Makanya rakyat harus turut serta membantu permasalahan bangsa ini. Sehingga cita-cita bangsa ini, cita-cita undang-undang kita ini, masyarakat yang gemah ripah loh Cinawi. Masyarakat yang subur makmur, bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah ima. Tentrem, adem, aman, nyaman, akur. Itulah sistem ketatanegaraan di negara kita. Berarti kita ikuti semua aturan yang ada sesuai dengan fungsi yang ada. Cegah korupsi para pejabat dengan cara kita mengawasi lebih ketat. Rakyat harus mengawasi lebih ketat. Jadi harus bisa mendeteksi kejadian-kejadian, indikasi-indikasi yang bakal menimbulkan korupsi. Nah itu dulu ya sahabat-sahabat. Jadi kami hanya baru memandang satu sudut pandang bahwa korupsi bisa dilakukan dari indikasi perubahan mutasi pejabat besar-besaran di lingkungan sebuah pemerintahan. Nah, itu kesannya korupsi itu. Ya, dari situ dulu. Nanti kita cerita dalam konten yang lain, korupsi dari aspek kampanye terlalu mahal biayanya. Saya 15 tahun menjadi anggota DPRD, 5 tahun menjadi ketua DPRD, ketua komisi. Saya juga sempat menjadi pimpinan DPRD di Adeksi, saya sekjennya. Hari ini saya belum menyelesaikan S3 di Tata Negara. Ya. Jadi sekecil apapun ilmu saya berikan terhadap bangsa ini. Ajaran agama kita, baligu ani walau ayah. Sampaikan satu ayat demi kemaslahatan umat. Selamatkan bangsa ini. Demi bangsa dan negara. Demi anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita diwarisi permasalahan-permasalahan yang tidak selesai. Itu dulu. Ya, jangan lupa ya di channel Caragun subscribe dan like bagi yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.